Indonesia, kemudian pasca sarjana S2 diselesaikan di program studi ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun beberapa pengalaman jabatan beliau, di antaranya adalah beliau pernah menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian, Sekretaris Jenderal. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro dan Tata Laksana Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pembinaan Pendidikan Konghucu. Itu kurikulum PT singkat beliau, dan selanjutnya mari kita membuka sesi ini dengan membaca, bagi yang beragama Islam, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Haji Nurudin MSI disilahkan dengan hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Wei Te Tong Tien. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sahabat kami, Bapak Dr. Jafar, mudah-mudahan selalu sehat dan penuh keberkahan. Amin. Yang kami hormati para pejabat manajerial di lingkungan BDK Surabaya, kemudian juga para widyaswara, dan yang kami banggakan, kami hormati para calon pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pertama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat hidayahnya lah kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi ASN, dan tentu saja sebagai langkah Bapak Ibu memasuki profesi di dalam tugas dan fungsinya dalam jabatan masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan ini tentu menjadi kegiatan yang sangat penting, dan saya kira momentum terbaik bagi aparatur, karena aparatur itu adalah alat kelengkapan negara. Jadi kalau hari-hari ini kita melihat betapa masyarakat sedang menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya yang dijamin juga oleh undang-undang, itu adalah konsekuensi dari demokrasi, dan juga saya kira saluran-saluran untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan seterusnya adalah dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, tentu tidak boleh dilakukan dalam hal yang sifatnya anarkis dan tentu merugikan bagi kepentingan umat ataupun kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karenanya aparatur sebagai alat kelengkapan negara, tentu kita semua juga dibekali dengan nilai-nilai dasar, dibekali dengan kode etik, dibekali dengan kode perilaku, sehingga dalam materi yang lain mungkin disampaikan terkait dengan profesionalisme ataupun juga nilai-nilai dasar tadi yang saya sampaikan. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika mewakafkan diri kita pada jalur profesi yang disebut dengan aparatur sipil negara, maka tentu kita harus menjadi seorang profesional. Seorang profesional itu artinya adalah seorang yang memiliki keahlian. Saya ulangi, bahwa seorang yang profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian. Karenanya dalam jabatan Bapak Ibu pasti akan menduduki jabatan-jabatan, baik itu jabatan manajerial ataupun jabatan non-manajerial, atau istilahnya ada jabatan fungsional, keahlian, keterampilan. Keahlian berarti harus ahli, keterampilan berarti harus terampil yang keterampilan. Nah, karenanya misalnya guru tentu jabatannya adalah ahli, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Demikian halnya jabatan-jabatan yang lainnya. Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan saya menyampaikan bagaimana membangun profesionalisme aparatur sipil negara berbasis merit system atau meritokrasi.
Karena meritokrasi merupakan satu pendekatan, kalau Bapak Ibu baca dan lihat di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun perubahannya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka aparatur sipil negara atau tata kelola pemerintahan bagi aparatur sipil negara dengan pendekatan sistem merit, yaitu satu pendekatan di mana ASN harus diperlakukan secara adil. Isu-isu hari-hari ini kan keadilan. Diperlakukan secara adil tidak atas nama latar belakang apapun termasuk jenis kelamin, tingkat kecacatan, suku, agama, ras, dan seterusnya. Sehingga kita akan bisa melihat bahwa aparatur sipil negara dalam menjalankan profesinya tentu dijamin juga dari sisi pola karirnya. Nah, karenanya kita akan melihat nanti betapa ASN itu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai bagian dari negara yang telah dibebankan tanggung jawab ini memiliki tanggung jawab dan juga hal-hal mendasar yang harus dimiliki, karena tidak setiap profesi memiliki resiko dan juga tanggung jawab yang sama. Karenanya kita dalam pelatihan dasar ini harapannya betul-betul memahami, termasuk bagaimana mewujudkan profesionalitas bagi aparatur sipil negara. Sekali lagi, basisnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Bapak Ibu sekalian, di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan juga perubahannya di PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, ya, itu juga disampaikannya bahwa aspek manajemen pegawai negeri sipil ini juga bagian dari satu pendekatan dalam kaitan untuk pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Jadi hal yang terkait dengan segala hal yang mengatur tentang pegawai negeri sipil diatur dalam PP 17 tahun 2020. Demikian halnya kita tahu bahwa ASN bukan hanya PNS, tapi juga ada yang jenis P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu juga nanti diatur dan saya kira bisa dilihat di Peraturan Pemerintah 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa tata kelola pemerintahan, ya karena kita tahu kita ini berada di Kementerian Agama, mungkin di materi yang terkait dengan substansi lembaga itu telah dijelaskan bahwa Kementerian Agama ini adalah merupakan instansi vertikal yang menjalankan urusan yang disebut dengan urusan absolut. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dibaca juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada yang disebut dengan urusan absolut, yaitu terkait dengan agama, kemudian ada Kementerian Agama, Justisi, Kementerian Hukum, Kementerian HAM ya kalau sekarang ya, kemudian moneter, Kementerian Keuangan, ada pertahanan, keamanan, ya pertahanan TNI, keamanan Polri, itu semuanya vertikal. Satu lagi urusan absolut yaitu luar negeri. Nah, di luar urusan absolut disebutnya urusan konkuren. Jadi memang karakteristik Kementerian Agama sebagai pelaksana urusan absolut agak berbeda dengan kementerian-kementerian lainnya. Tadi saya sampaikan bahwa Kementerian Agama ini menjalankan urusan absolut. Karenanya hierarkis sifatnya dari pusat sampai di daerah. Kementerian Agama itu ada mulai dari pusat, kemudian juga di tingkat provinsi, ya kantor wilayah, kemudian juga di kabupaten kota ada kantor Kementerian Agama kabupaten kota, bahkan sampai di tingkat kecamatan ada kantor urusan agama. Termasuk karena ada dua urusan, agama dan pendidikan keagamaan, kita juga melakukan atau melaksanakan urusan pembinaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sebagaimana peraturan pemerintah 55 tahun 2007 ya, peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
Dan itu pun berada baik pada jenjang dasar, menengah maupun tinggi. Kita di pendidikan tinggi punya perguruan tinggi keagamaan negeri, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara mudah kita dapat katakan bahwa ASN Kementerian Agama ini adalah ASN pusat, baik yang berada di provinsi, di kabupaten kota, di KUA, kemudian di satuan pendidikan tadi yang saya sebut, kemudian juga yang di UPT termasuk di Balai Diklat, ini adalah seluruhnya adalah pegawai pusat yang ditempatkan termasuk di daerah. Karenanya Indonesia, Bapak Ibu sekalian, tidak menganut satu sistem yang sifatnya sentralisasi secara 100% dan juga tidak menganut sistem yang desentralisasi 100%. Maka ada pemerintah atau pemerintah pusat kita menyebutnya, kemudian juga ada pemerintah daerah yang berada di daerah otonom. Namun hubungannya adalah kontinum, tidak dikotomis. Makanya dalam pendekatan tata kelola organisasi pemerintah saat ini, kita ini melaksanakan tugas dan fungsi kita itu secara kolaboratif, atau dalam pendekatan lain disebut sebagai public-private partnership. Jadi public itu berarti pemerintah, private itu swasta ataupun masyarakat. Jadi sekarang sebagai aparatur, tentu kita selain memiliki nilai-nilai dasar, memiliki nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku, kita juga mesti menjadi individu yang profesional, ya, memiliki keahlian, namun juga harus bisa menjadi aktor-aktor utama di dalam termasuk kerukunan. Karena Bapak Ibu sekalian, profesionalitas itu kan 3 indikator, ya. Profesionalitas itu ada 3 indikator utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Mungkin para Bapak Ibu yang telah masuk ke dalam Kementerian Agama sebagai CPNS, pasti ya telah mengikuti satu proses seleksi, yaitu mulai dari seleksi administrasi. Bapak Ibu dilihat dari sisi kualifikasinya, misalnya seseorang yang calon guru tentu kualifikasi pendidikannya adalah yang dari tarbiyah ataupun fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Maka saudara telah memenuhi aspek kualifikasi untuk menjadi seorang calon guru, PNS guru. Kemudian dari sisi kompetensi, seseorang yang menjadi calon aparatur telah mengikuti proses seleksi, baik itu kompetensi dasar, ya, ada seleksi kompetensi dasar, dan juga ada seleksi kompetensi bidang. Harapannya seleksi kompetensi bidang secara perlahan sudah bisa menunjukkan apakah seseorang kompeten di dalam bidang yang akan dimasukinya atau jabatan yang telah dipilihnya. Itu harapannya demikian. Nah, dalam seleksi kompetensi yang sifatnya dasar, Bapak Ibu, itu kan sesungguhnya ada 2 hal yang telah dilakukan uji terhadap setiap calon pegawai negeri sipil, baik yang terkait dengan kompetensi, ya, dan juga potensi. Jadi saya ulangi, ada potensi, ada kompetensi. 2 hal ini sesungguhnya juga dijadikan variabel di dalam pembangunan manajemen talenta. Karena manajemen talenta itu satu sistem atau instrumen yang tadi untuk memastikan bahwa perlakuan adil termasuk kaitan dengan pola karir ASN, baik dalam kaitan pengadaan, mutasi, rotasi, promosi, itu kan sebenarnya talent management. Yang 2 komponen utamanya adalah potensi dan kompetensi. Sesungguhnya potensi maupun kompetensi telah dilakukan tes terhadap Bapak Ibu, yaitu dalam seleksi kompetensi dasar maupun dalam seleksi kompetensi bidang. Nah, kompetensi ini kita tahu bahwa atau potensi ya yang telah diujikan itu antara lain adalah potensi akademik. Bapak Ibu tentu telah lulus di dalam tes potensi dan kompetensi akademiknya. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan potensi kepribadian. Tentu Bapak Ibu telah dipandang cakap dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan sebagai aparatur sipil negara. Selain akademik, kemudian juga kepribadian, yang ketiga adalah terkait potensi kinerja.
memang ini belum bisa dilihat sampai dengan Bapak Ibu betul-betul telah secara penuh bekerja dan pada akhirnya nanti dalam proses seleksi yang telah dilakukan itu betul-betul kita mendapatkan ASN, aparatur sipil negara yang kompeten, termasuk juga memiliki potensi yang baik dalam kaitan akademiknya, kemudian kepribadiannya, dan juga kinerjanya. Nah, ini saya kira aspek utama bagaimana profesionalitas itu terkait dengan kualifikasi yang sesuai kompetensi. Ya, kalau bicara kompetensi nanti Bapak Ibu juga akan melihat bahwa kompetensi itu juga banyak. Paling tidak nanti terkait dengan spesialisasi ataupun keahlian saudara, ada pelatihan atau pembekalan dalam kaitan kompetensi teknis, yaitu terkait kompetensi pada bidang-bidang kekhususan yang Bapak Ibu miliki. Karenanya pelatihan-pelatihan ke depan tentu bukan hanya terkait dengan aspek manajerial ataupun manajemen, tetapi juga di aspek kompetensi teknis. Selain itu tentu juga ada kompetensi sosiokultural. Kita tahu bahwa pemahaman, sikap, dan perilaku ASN telah diatur, sehingga tentu harus memiliki kompetensi sosiokultural. Kita ini harus jadi teladan bukan hanya di keluarga, tapi juga di tempat kerja dan bahkan di masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, karenanya aspek yang ketiga terhadap kinerja ini, Bapak Ibu juga pasti telah melakukan dialog terhadap kinerja ini dengan pimpinan masing-masing satuan kerja, termasuk dengan ditandatangani sasaran kinerja pegawai, itu adalah terkait dengan kinerja seseorang. Secara sederhana, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah organisasi, ya, itu tentu kita memahami organisasi adalah kumpulan orang. Ya, kalau ASN atau kantor kita ini ada ASN-nya, tentu kumpulan ASN, baik yang statusnya PNS maupun P3K, dan di dalamnya tentu memiliki jenis-jenis jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Misalnya di kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota, mungkin ada yang memiliki jabatan sebagai arsiparis, ada yang memiliki jabatan sebagai analis SDM aparatur, ada yang memiliki jabatan sebagai peranata komputer, ada yang memiliki jabatan sebagai statistisi, juga di lingkungan Kemenak ada penyuluh, ada penghulu yang ditempatkan di kantor urusan agama, dan seterusnya. Tentu Bapak Ibu sekalian, semua orang yang berada dalam satu organisasi harus memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensukseskan tujuan-tujuan organisasi walaupun jabatan kita berbeda-beda. Karena hakikat organisasi itu atau hakikat kinerja organisasi itu adalah dihasilkan dari kinerja individu-individu di dalam organisasinya. Sehingga kalau penilaian kinerja organisasi katakan saja mencapai kategori di atas ekspektasi, karena ada yang kategorinya sesuai ekspektasi dan bahkan di bawah ekspektasi. Saya kasih contoh misalnya organisasi atau tempat kita kerja di kantor misalnya Kemenak Kabupaten A gitu ya. Kinerjanya di atas ekspektasi nilainya, baik itu yang dalam laporan kinerja triwulan maupun tahunan ini. Maka dapat dipastikan bahwa 60% ASN di dalamnya tentu kinerjanya adalah di atas ekspektasi. Jadi 60% bila ASN di dalam organisasi itu nilai kinerjanya di atas ekspektasi, pasti maka organisasinya juga nilainya di atas ekspektasi. Nah, 40% yang lainnya ya memang ini sebagai satu kondisi yang wajar, misalnya ada yang sesuai ekspektasi dan ada sekian persen yang di bawah ekspektasi. Ini kan sesuatu yang sifatnya sunatullah begitu ya. Jadi hukum alam lah bahwa dalam organisasi tidak semuanya pasti berprestasi. Kalau kita lihat piramida normal misalnya itu kan tentu ada kelompok yang kurang dan kelompok yang istimewa gitu. Di kiri dan kanan itu yang jumlahnya pasti relatif memiliki kemiripan. Jadi yang kurang dan yang lebih itu biasanya
persentasenya relatif sama. Sedangkan kelompok terbesarnya adalah yang di tengah atau yang sedang-sedang saja. Nah, tinggal bagaimana kemudian manajemen di dalam organisasi bisa berjalan untuk mengoptimalkan yang kurang menjadi lebih baik dan juga yang kelompok tengah bisa bergerak menjadi kelompok yang tinggi dari sisi kompetensi dan kinerjanya. Ini kurang lebih gambaran manajemen ASN seperti itu. Maka dalam konteks yang saya sebut tadi profesionalitas, harus diikuti dengan yang disebut dengan profesionalisme. Itulah materi kita hari ini. Apa itu profesionalisme? Jadi kalau kita lihat dari hulu tadi, ASN di pemerintahan itu dulu sebagai PNS bukan satu keinginan. Banyak orang berpikir ketika jadi aparatur, maka cenderung kita lihat berbeda dengan yang berada di private sector, yang di swasta. Kalau swasta itu biasanya salary-nya tinggi, kemudian pegawainya itu disiplin, inovatif, kemudian juga memiliki keahlian yang tinggi gitu ya. Kalau dari kampus dulu ini nih dulu dianggap bahwa orang-orang yang pinter itu pilihannya ke swasta. Ini paradigma lama ataupun kondisi organisasi pada waktu itu. Namun sekarang private sector yang tadi saya sebut tentu belum tentu di public sector ataupun instansi pemerintah kalah dengan yang di swasta. Karena ASN atau sumber daya manusianya juga tidak kalah berprestasi, qualified tadi, kompeten dan berkinerja tinggi. Maka dari proses seleksinya pun dilakukan proses seleksi yang ketat, yang jujur dan juga akuntabel begitu. Jadi karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi hulu tadi yang saya sebut bahwa kondisi kebijakan terhadap aparatur sipil negara ini telah mengalami perubahan dari yang siapapun bisa masuk menjadi ASN kemudian diperketat. Maka proses pengadaan ASN itu mengalami proses perubahan kebijakan yaitu dengan seleksi yang relatif terbuka dalam kaitan seleksi kompetensinya baik dasar maupun bidang. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka kita memaknai bahwa ASN itu juga merupakan profesi. Jangan anggap lagi bahwa profesi itu hanya ketika seorang menjadi arsitek atau menjadi dokter gitu. Kalau dokter itu kan ada spesialis juga itu, selain dokter umum. Dokter spesialis apa dan seterusnya. Itulah gambaran bahwa PNS sama dengan tadi yang saya sebut profesi seperti arsitek ataupun dokter yang selama ini pandangan kita menganggap mereka itu adalah seorang yang profesional. Padahal PNS itu juga merupakan profesi sehingga harus profesional. Cirinya tadi kualifikasinya sesuai, kualifikasinya tinggi. Setelah 2 tahun saudara bisa meningkatkan kualifikasi pendidikan misalnya. Kalau di PNS sekarang. Kemudian kompetensinya juga baik, kinerjanya apalagi harus tinggi. Maka selain aspek yang sifatnya kita paradigma berubah bahwa ASN adalah profesi, berikutnya harus punya sikap ya ataupun nilai profesionalitas tadi. Dan untuk bisa mendapatkan profesionalitas dengan 3 aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, maka juga ada yang disebut dengan profesionalisme. Profesionalisme ini adalah nilai-nilai yang harus melekat pada setiap ASN, baik terkait dengan nilai-nilai dasar, kemudian kode etik, kode perilaku, dan seterusnya. Jadi profesionalisme ASN itu berarti kita memiliki nilai-nilai terhadap profesi kita, menjunjung tinggi integritas, moralitas, dan ingat bahwa di setiap jabatan yang kita miliki, kita punya ruang lingkup, tugas, dan fungsi. Kita juga punya unit pembina dan juga instansi pembina. Misalnya Widya Suara. Widya Suara itu unit pembinanya ada di Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Instansi pembinanya ada di LAN, Lembaga Administrasi Negara. Guru juga begitu. Unit pembinanya ada di Kementerian Agama, di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, instansi pembinanya ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
dan seterusnya, misalnya jabatan arsiparis, unit pembinanya ada di Biro Umum Sekretariat Jenderal, dan instansi pembinanya ada di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Maka profesionalisme sebagai nilai-nilai yang harus kita miliki tentu harus terinternalisasi pada setiap diri kita. Apa sih nilai itu? Nilai kalau dalam pendekatan filsafat aksiologis itu tentu adalah sesuatu yang kita anggap penting, kita anggap istimewa, kita anggap mulia, sehingga kita akan mengikutinya. Karenanya dalam pendekatan filsafat, nilai itu bisa terinternalisasi manakala nilai-nilai itu kita praktekkan atau bersifat empiris. Tentu katakan di Kementerian Agama ada yang disebut dengan nilai-nilai ASN, ya. Katakan saja ada integritas, profesionalitas, tanggung jawab, inovatif, keteladanan. Selain juga ketuhanan yang Maha Esa, artinya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kan nilai yang ada bagi ASN Kementerian Agama yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Agama. Tentu saja nilai-nilai tadi itu menjadi hal yang fundamental ataupun hal yang harus kita pahami, kemudian menjadi sikap dan perilaku. Bagaimana bisa menjadi sikap dan perilaku? Ya harus dipraktekkan, karena konsepnya demikian. Bahwa nilai-nilai yang kita anggap penting, integritas, moralitas, ya, itu bisa berada di diri kita manakala kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat bahwa ASN itu bukan hanya ketika berada di tempat kerja, tapi 24 jam kita berada dimanapun itu melekat jati diri kita tetap sebagai aparatur sipil negara. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, karenanya misalnya Bapak Ibu ya, kalau seorang ASN melakukan pelanggaran disiplin ASN ketika di luar tempat kerja, apakah terkenai? Oh, tetap. Kemarin misalnya waktu saya di Kepala Biro Kepegawaian ataupun di Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal juga menjadi tim disiplin sidang untuk tim sidang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, itu banyak juga ASN kita yang melakukan pelanggaran bukan di tempat kerja, namun ketika berada di luar tempat kerja, entah di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Itu hal-hal demikian tentu disiplin pegawai negeri sipil tetap berlaku. Kalau di kantor misalnya terkait dengan kehadiran, lah kalau kehadiran itu kan disiplin ketika kita berada di tempat kerja. Namun ketika bermasalah di lingkungan dan seterusnya, itu juga bisa terkenai disiplin manakala kita tidak mencermati bahwa hakikat sebagai aparatur itu adalah sebagai alat kelengkapan negara. Maka tadi nilai-nilai seperti keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa nanti bisa diuraikan turunannya, kemudian juga integritas, profesionalitas, ya, kemudian juga inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan itu juga nilai-nilai utama bagi ASN di lingkungan Kementerian Agama. Tentu selain itu ada nilai yang akronimnya berakhlak, saya kira dari berikan materi itu, yang saya kira ada irisannya dengan nilai-nilai bagi ASN Kementerian Agama. Maka profesionalisme itu sekali lagi harus kita pahami, kemudian menjadi sikap dan perilaku kita sebagai ASN. Itu kata kuncinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan membangun organisasi, maka aspek profesionalisme tadi tentu menjadi ruh utama, ya. Seseorang yang profesional tadi saya sudah sampaikan, kompeten, memiliki kualifikasi baik, sesuai ya, kinerjanya juga tinggi, kemudian disertai etika jabatan dan akuntabilitas jabatan, itulah profesionalisme. Jadi kami pernah melakukan satu penyusunan indeks ya, melihat dua hal. Variabel yang pertama adalah profesionalisme ASN, yang kaitan variabel kedua adalah moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama ketika di Biro Kepegawaian. Hasilnya memang masih di sisi profesionalisme, baik yang terkait dengan profesionalitas yang basisnya portfolio, misalnya apakah pernah mengikuti pelatihan, pendidikannya relevan, dan seterusnya, ini masih kurang.
termasuk juga kualifikasi pendidikannya, itu masih ada, terutama ASN yang cukup lama gitu. Nah, di sisi nilai dari profesionalismenya juga relatif juga belum menggembirakan. Nah, ini tentu tantangan buat kita, bagaimana organisasi mampu memberikan ruang bagaimana agar ASN itu betul-betul profesional dan memiliki nilai-nilai profesionalisme ini. Moderasi beragamanya juga demikian. Kalau moderasi beragama tentu hakikatnya adalah 4 nilai utama, yaitu memiliki wawasan kebangsaan yang kompatibel tentu dengan ideologi bangsa dan negara. Karena ASN itu sekali lagi alat kelengkapan negara, tentu tidak boleh berbeda dengan ideologi bangsa dan negara ini. Selain aspek toleransi, juga kita harus terkait bagaimana pemahaman dan juga terkait dengan nilai-nilai local wisdom yang ada di kita dan anti kekerasan. Itu kan hakikat dari sikap moderat. Jadi ada dua ya, berarti smart, ASN itu harus smart dan juga moderat. Hakikat lainnya berarti maknanya adalah harus profesional dan profesionalismenya. Jadi yang nampak dan yang menjadi nilai utama di dalam diri kita itu harus sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, em, hal-hal demikian inilah yang saya kira penting untuk membangun organisasi Kementerian Agama. Organisasi Kementerian Agama ini sekali lagi besar sekali, kompleksitasnya tinggi, urusannya banyak pasti. Namun mohon kiranya para aparatur fokus terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Karena sebagai ASN kita ini harus fokus terhadap segala hal yang menjadi tugas dan fungsi kita. Memahami betul yang menjadi tugas dan fungsi kita. Dan ingat bahwa bekerja ini saya kira bukan hanya terkait aktivitas fisik ya, tetapi ada aspek-aspek lain. Ada nilai ibadahnya pasti, kemudian nilai-nilai spiritual yang ada di diri kita. Bukan hanya kepuasan secara jasmani, tapi juga secara rohani. Hakikat manusia kan itu. Maka profesionalisme itu harus melekat setiap diri kita. Sehingga ke depan organisasi ini memiliki daya saing yang tinggi, serta kita menyebutnya organisasi kalau bisa ke depan bisa menjadi world class birokrasi. Birokrasi yang berkelas dunia yang sekali lagi tidak kalah dengan yang ada di swasta. Karena public sector atau organisasi pemerintah berorientasi pada pelayanan. ASN-nya memiliki hospitality yang baik, gitu ya, ya ramah, kemudian profesional tadi, kemudian juga disiplin, berkinerja tinggi dan seterusnya. Itu saya kira yang paling utama. Tadi saya sudah singgung tentang manajemen talenta, karena pada hakikatnya setiap profesi itu harus dijaga sisi profesionalnya dan juga memiliki pola karir yang jelas gitu. Makanya kebijakan-kebijakan hari ini, kemarin terakhir di Biro Organisasi dan Tata Laksana kami sudah melaunching sistem informasi kelembagaan, termasuk bagaimana menghitung anjab ABK, bagaimana pengadaan ASN, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan kinerja organisasi dan seterusnya, sehingga jabatan-jabatan kita akan memberi nilai tambah kepada organisasi, termasuk bagi masyarakat. Itu yang paling penting. Karenanya kita bersyukur reformasi birokrasi Kementerian Agama ini sudah cukup baik ya. Kita tahun 2024 lalu kalau di Renstra target 82, ternyata bisa 85,83. Jadi itu harusnya sudah ASN kita tunjangan kinerjanya bisa 90%. Sudah kita usulkan, namun demikian kita melihat ada dampak fiskal yang cukup besar. Kebijakan saat ini belum memungkinkan, namun itu sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ke depan misalnya Kementerian Keuangan bisa melihat ini agar bisa terbit segera peraturan presiden tentang kenaikan tunjangan kinerja, karena itu hak ASN di Kementerian Agama. Karena reformasi birokrasi kita sudah naik sampai dengan di atas rata-rata nasional 90%, bahkan harusnya tukin kita. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu ya yang paling utama. Bagaimana membangun sistem merit bisa dilihat di sisi talent management, kemudian tapi kata kuncinya ASN yang profesional tadi. Kalau kita miliki
maka manajemen ASN ini akan mudah. Organisasi Kementerian Agama pasti menjadi organisasi yang unggul, baik memiliki keunggulan kompetitif maupun juga keunggulan komparatif kalau dibandingkan dengan instansi-instansi lainnya. Ini paling enggak terkait manajemen PNS, manajemen P3K, perbedaan utama. Nah ini, ASN Kementerian Agama ini secara umum jumlahnya seperti ini, data terakhir tahun 2025, yang CPNS baru 17.000 sekian, kemudian PNS existing 203.000 sekian, P3K-nya 120.000 sekian, jadi jumlahnya cukup besar. Eh, Kemudian perempuan ya yang paling banyak bila dibandingkan laki-laki dengan variasi agama seperti di gambar. Pendidikannya kita masih punya ASN yang SD, SMP, SMA, karena memang pendidikan SMP, maaf SMA, kalau formasi misalnya PNS sekarang itu masih ada untuk SMA. Walaupun tahun lalu mungkin kecil atau bahkan tidak ada ya, tetapi intinya kita masih punya tantangan bagi yang kualifikasi pendidikan SMA ini diharapkan bisa meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Makanya ada kesempatan-kesempatan untuk para pelaksana untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke sarjana dan seterusnya. Ini seperti gambar kita bisa lihat PMA 32 tahun 2024 yang telah kami rilis terkait dengan nomenklatur dan kelas jabatan pelaksana di Kementerian Agama. Ini juga terkait dengan bagaimana kualifikasi harus bisa ditingkatkan pada kelas jabatan pelaksana ini. Ini rumpun jabatannya, saya kira bisa kita lihat. Dan Bapak Ibu, secara sederhana saya ingin gambarkan bahwa di Kementerian Agama itu ada jabatan ya, jabatan pimpinan tinggi, madya dan pratama. Di Kemenak itu tidak ada jabatan pimpinan tinggi utama. Karena jabatan pimpinan tinggi utama itu adalah untuk lembaga pemerintah non-kementerian, misalnya Badan Kepegawaian Negara, atau kita punya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu LPNK, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, sehingga jabatannya adalah jabatan pimpinan tinggi utama. Di Kementerian Agama itu ada jabatan pimpinan tinggi madya, Irjen, Sekjen, kemudian Kepala Badan, para Dirjen, itu jabatan pimpinan tinggi madya. Ada juga staf ahli, jabatan pimpinan tinggi madya, hanya eselonnya berbeda. Staf ahli itu 1B, untuk selainnya tadi 1A. Sedangkan untuk di bawahnya adalah jabatan pimpinan tinggi pratama, eselon 2. Jadi kalau di bawah sekretariat jenderal itu kepala biro. Ya. Namun ada unsur penunjang yang ada di bawah menteri dalam koordinasi sekretariat jenderal, yaitu kepala pusat. Jadi seperti halnya saya itu di bawah sekretariat jenderal, pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Ada 5 kepala pusat di sekretariat jenderal Kementerian Agama, Kapus Bimdik Konghucu, Kapus KUB, Kapus Penilaian Buku, kemudian Kapus Pembiayaan, Pendidikan Keagamaan, dan juga Kepala Pusat Data dan Informasi. Selebihnya adalah Kepala Biro, Ortala, SDM, Keuangan BMN, Perencanaan Penganggaran, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Humas Komunikasi Publik. Itu adalah jabatan pimpinan tinggi pertama di bawah Sekretaris Jenderal. Kemudian juga di badan itu kepala pusat dan 1 sekretaris. Kemudian di Direktorat Jenderal ada sekretaris Ditjen dan para direktur, itu eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Kemudian di Inspektorat Jenderal ada para inspektur 1, 2, 3, 4, 5 dan sekretaris Inspektorat Jenderal. Kemudian juga sudah ya tadi ya, Sekretariat Jenderal sudah, Inspektorat Jenderal, kemudian di Direktorat Jenderal dan juga di badan. Itu gambarannya ya Bapak Ibu sekalian untuk jabatan pimpinan tinggi. Kemudian ada jabatan administrator, eselon 3, jabatan pengawas, eselon 4, dan jabatan pelaksana eselon 5, yang sekarang kebijakannya eselon 5 tidak ada lagi. Kalau kemarin ya kepala urusan TU di madrasah itu jabatan eselon 5. Kemudian jabatan fungsional ya keterampilan, juga keahlian. Tadi saya sudah sebut ahli, karena profesi. Jadi mesti ahli, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan berkenan.
Kalau masih ada yang perlu didiskusikan, kami persilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang saya hormati, para peserta yang saya hormati, boleh dibuka sesi tanya jawab, Pak? Ya, monggo. Para peserta, ini kan kita buka satu sesi ya untuk dua penanya saja. Yang pertama, silakan. Mana para peserta sudah puas atau dianggap cukup? Antara paham atau malah bingung gitu, Pak Kepala. Tapi Karena mudah-mudahan saya yakin para peserta paham. ini sudah sangat paham ya, karena yang menyampaikan adalah eh, seorang yang sangat kompeten di bidangnya. Baik, karena para Ya, peserta sudah ini, sebelum kita akhiri atas nama seluruh panitia dan peserta mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Dr. Nurudin, atas kesediaannya berkenan menyampaikan materi profesionalisme. Dan mari kita tutup sesi ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Baik, Bapak. narasumber, terima kasih. Sampai jumpa lagi di baik. ya. Ya. Mudah-mudahan ketemu lagi, Pak Kepala, sahabat saya. Siap, siap. Ya, di kesempatan yang lain. Iya, baik ya. Saya undur diri. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, para Warahmatullahi peserta, saya wabarakatuh. juga undur diri dari Zoom ini. Sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan.